Halo, selamat siang. Siang Ibu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Navia Nur Agija. Saya di sini konselor yang akan membantu kamu, menemani kamu selama sesi konseling. Di sini kamu bakal cerita bebas tanpa takut dijudge, tanpa takut dihakimi, dan kamu bisa meluapkan semua perasaan kamu. Gimana tadi perjalanannya, lancar? Perjalanan alhamdulillah lancar. Lancar. Sebelumnya, apa yang bikin kamu mau datang ke tempat ini? Saya mau melampiaskan rasa sesak saya di dada karena saya sering mendem dan saya belum pernah cerita ini ke siapapun. Baik, boleh diceritakan? Dari masalah keluarga saya sih Bu. Kenapa? Jadi saya itu kan tinggal sama keluarga mama saya banyak kan mama saya tuh saudara adik sama kakaknya tuh banyak dan saya juga di situ nyatu sama sepupu saya juga. Jadi tuh kayak bentrok banget, kadang apa hal sekecil apapun pasti bakal diributin. Belum sama tugas sekolah juga kan, capek banget kadang tuh. Belum lagi baru baru 1 bulan yang lalu tuh mama kandung saya tuh datang balik. Saya kan dari kecil kan nggak pernah ketemu sama dia kan. Saya selalu saya diurus sama mama saya, tapi dia itu juga kakaknya mama kandung saya. Jadi saya kan nggak pernah deket. Iya. Karena emang dia nggak pernah ke rumah. Terus dengan tugas sekolah saya yang lagi pusing banget kayak gini, dia tuh tiba-tiba datang dan saya mungkin karena emang nggak deket juga ya, saya tuh merasa dia tuh orangnya cukup problematik, mama kandung saya tuh, dan saya kurang suka sama dia. Menurut kamu apa yang paling mencondong sehingga kamu berpikir kalau mama kamu itu problematik? Mungkin karena saya sekolah juga diajarin tentang attitude ya. Dia tuh attitude-nya kurang dan saya tuh merasa kayak kok orang ini kayak gini ya, ini serius orang tua kandung saya, dan saya begitu. Dan saya tuh merasa kayak kenapa sih saya harus lahir dari rahim orang kayak gitu. Perasaan kamu waktu ketemu sama mama kamu gimana? Benci Dalam hal? Benci aja, benci apa ya, ngerasanya kayak nih dia nggak pernah merawat saya dari kecil, kita nggak pernah ketemu, terus dia tiba-tiba datang dengan tanpa dosa gitu aja dan sekarang tinggal bareng sama saya tuh kayak ngerasa kayak ih ngapain sih itu loh. Tapi sekarang mama kamu masih di rumah? Masih, tapi saya tuh kan sekolah dari pagi sampai sore. Jadi kadang saya nyibukin sekolah tuh berusaha sekolah datang sepagi mungkin, subuh mungkin, dan pulang tuh malam biar nggak ketemu sama dia. Jadi saya pulang sekolah tuh langsung ke kamar, jangan pulang malam, saya langsung ke kamar dan berusaha untuk gak ketemu sama dia. Jadi kamu Sekalipun pas-pasan, saya nggak bakal mau saya bakal ngalingin muka dari dia. Jadi kamu berusaha mungkin buat menghindar ya? Karena belum bisa nerima kayak sakit hati tuh gimana sih, sakit hati ya kan, kita nggak pernah ketemu, terus sekali ketemu ternyata orangnya tuh kayak gini. Saya juga kan orangnya nggak suka gitu loh ngeliat orang yang attitude-nya kurang. Itu attitude-nya kurang, ngomongnya tuh kayak nggak ada sekolahnya, kayak nggak pernah disekolahin gitu. Terus sikap kamu ke mama kamu selama semenjak ketemu ini gimana? Nggak pernah ngobrol, saya berusaha menghindar. Kalau dia nggak ngobrol, saya cuma jawab oke gitu, iya cuma gitu doang. Tapi keluarga yang lain gimana sikapnya, atau sama seperti kamu, atau mereka justru lebih humble juga? Mereka kan mungkin mama kandung saya itu kan paling bontot, jadi mungkin mereka kakak-kakaknya ngerasa kayak ya udahlah namanya adik gue mungkin gitu ya. Ya tetap merespon, cuma kalau di belakang kadang suka ngomongin, kadang saya suka dengar juga karena kan masih satu rumah, jadi saya tahu apa yang mereka obrolin dan emang nyebelin banget. Jadi ada rasa nggak suka, cuma mau gimana lagi, mungkin karena itu adik mereka mungkin ya. Tapi pernah nggak kamu merasa kalau kamu mau deket sama mama kamu?
Kenapa? Nggak suka aja. Karena mungkin kalau untuk sebelum ketemu mungkin saya pernah sedih beberapa kali ya, ngelihat kayak keluarga orang nih bisa deket sama mama kandungnya. Terus setelah dia datang ternyata kelakuannya kayak gitu, saya nggak suka, malah pengen banget menghindar. Dan saya tuh sebelumnya sama mama yang ngurus saya itu kan emang kadang suka berantem juga ya, mungkin ya berantem biasa aja lah. Terus semenjak mama kandung saya datang, saya ngerasa kayak mama yang rawat saya ini kayak ngerasa punya saingan, jadi saya jadi makin dekat lagi sama mama yang rawat saya. Kayak ngerasa aku pengen nunjukin ke mama kandung aku deket loh sama mama yang ngurus aku gitu loh. Aku dekat banget sama dia, nggak kayak si tanggung aku sama kayak ke mama kandungku gitu. Tapi mama kamu gimana sikapnya kalau kamu, entah itu sama-sama cuek kah atau emang berusaha ada pendekatan? Mungkin ngerasa ada pendekatan ya, cuma kan sayangnya terhindar ya, bener-bener yang di kamar seharian. Kalau terus kecuali kalau saya lagi di ruang tengah itu kan duduk di bangku panjang sofa, saya duduk di satu, dia suka tiba-tiba di situ, tapi saya langsung menghindar. Kenapa kamu nggak mau itu untuk entah duduk bersama? Apakah ada hal lain yang emang membuat kamu jadi ngebatasin itu? Iya, benci aja, gimana ya, kan apa namanya, nggak pernah ketemu bareng nggak sih. Terus saya juga nggak tahu gitu loh papa kandung saya itu siapa, jadi bener-bener makin ngerasa ke dia tuh kayak ih, kenapa saya dulu dipertahanin gitu loh sampai sekarang gitu. Sedangkan habis saya dia sehabis lahirin saya pun langsung dikasihin ke mama saya yang ngurus sekarang ini. Dia bener-bener nggak ngurus saya dari bayi banget, enggak. Berarti ini pertemuan yang keberapa? Apa? Berarti maksudnya berarti kamu kan sama mamamu jarang ketemunya, ya kan? Bahkan beberapa tahun kemudian mungkin ya. Berarti ini di tahun ini baru ketemu lagi gitu? Iya, nggak pernah ketemu sama sekali sebelumnya. Oh, sebelumnya enggak. Tapi tetap dengan sikap yang sama? Atau emang setiap ketemu ada perubahan kah? Gitu? Nggak ada, karena dari saya benar-benar ngebatasin. Terus perasaan kamu setelah menghindar, setelah kamu membatasi diri kamu, apakah kamu merasa itu lebih baik atau kayak sebenarnya ada mungkin di momen-momen kamu pengen deket tapi sebenarnya kamu kalah sama rasa benci kamu? Mungkin iya ya, mungkin ada beberapa, tapi nggak sesering itu. Paling pernah sekali kayak nyoba pengen tahu nih lebih dalam kalau dekat sama dia gimana, cuma udah ketutup sama rasa benci saya. Karena kayak kenapa ya, nggak tahu, benci aja ibu. Oke. Tapi hubungan kamu dengan yang lain baik-baik aja atau sama seperti ke mama kamu yang lumayan renggang? Sama yang lainnya baik-baik aja, kecuali sama mama saya. Oke. Kamu sebelumnya sering cerita nggak ke kakaknya mama kamu kalau kamu tuh merasa seperti ini, makanya kamu melakukan seperti itu, menghindar gitu? Ataupun kayak mama kamu pernah nggak sih nanya ke kakak kamu, apa ya kalau kamu tuh menghindar terus gitu? Kalau dari saya nggak pernah cerita karena takut. Sebenarnya pengen juga karena penasaran gimana reaksinya sama kakak-kakak saya. Cuma saya masih ragu, takut gitu loh, takut dihakimin juga. Karena kan gimana pun juga mama kandung saya itu kan adiknya mereka ya. Jadi saya yaudah mendem aja, nggak apa-apa. Dan mama saya pun saya nggak tahu dia pernah nanya apa enggak, karena saya benar-benar nggak memperduliin gitu loh. Kayak terserah lah dia mau ngapain, bodo amat. Mau tinggal di sini juga ya udah. Saya nggak peduli gitu, maksudnya mau pergi juga pergi aja. Kan dari kecil juga saya nggak pernah ketemu sama dia kan, jadi ya udah kalau dia mau pergi lagi nggak apa-apa, bodo amat saya gitu. Jadi kamu merasa kalau ada dia dan nggak ada pun itu nggak ada berpengaruh ke kamu? Iya, gitu ya? nggak kayak
ya bodo amat sih, lagian saya juga dari kecil kan bukan sama dia, jadi nggak bakal ngaruh banget. Oke. Tapi apakah kamu pernah sharing juga ini ke teman kamu kah? Belum pernah, baru ini. Baik. Perasaan kamu setelah bercerita apakah lega atau Lega banget, karena kan saya dari kemarin tuh mendem ya, kan udah 1 bulan tuh, 1 bulan atau 2 bulan, dan saya mendem banget. Saya tuh nggak pernah cerita ke teman saya karena nggak apa, belum ngerasa belum tepat waktunya, karena itu kan buat saya ini kayak privasi banget ya, takutnya mereka gimana gimana. Dan saya baru kali ini saya mengeluarkan semuanya tuh kayak lega banget, bisa ada yang dengerin keluh kesah saya yang paling buat saya tuh berat banget menurut saya, dan itu tuh ngaruh ke sekolah saya, tugas-tugas saya, jadi kadang kepikiran, kadang kan sekarang kalau nugas jadi apa-apa di kamar kan, dan itu nggak terlalu luas, dan itu jadi kayak pusing karena selalu ini gara-gara aku mikirnya gara-gara dia nih datang, jadi tugas aku jadi nggak enak tugasnya, kadang wifi juga nggak nyampe ke kamar. Terus kalau misalkan mau ngobrol sama teman-teman juga kan biasanya saya main di ruang tengah tuh, jadi saya di kamar, dan itu tuh ngerasa kayak sumpek, tapi sekalinya keluar lebih sumpek lagi karena ada dia, dan saya nggak suka. jadi kamu ngerasa nggak bebas, ngerasa kayak malah jadi nggak nyaman di rumah sendiri Iya, ya? benar kayak rasanya pengen gak betah di rumah, gak betah banget. Makanya saya kalau misalkan berangkat sekolah pagi, pulangnya tuh kadang main dulu. Untungnya mama saya tuh yang rawat saya ngizinin saya, mungkin karena sebenarnya dia peka kali ya, cuma diem. Saya tuh bener-bener, saya semenjak dia datang pokoknya saya bilang ke mama saya jujur kalau saya main gitu, bukan karena bohong tugas-tugas. Enggak, karena saya main, aku pernah bilang, "Ma, aku pulang nggak langsung pulang ya, main dulu." Terus ada 1 hari saya nggak sengaja keceplosan waktu pas dia jemput. Saya bilang gini, aku maaf, aku bilang gini, "Maaf ya Ma, aku pulangnya telat karena aku nggak betah di rumah." Terus apa respon dari mama kamu itu? Dia mungkin paham juga kali ya, mungkin karena dia tahu kalau saya itu masih kurang menerima diri, masih kurang menerima kenyataan kalau kandung saya itu udah datang dengan begitu saja. Dan ibaratnya kayak, kan mungkin kalau ada beberapa cerita di luar kan, kalau itu baru datang mungkin orang tua kandung itu minta maaf ya, maaf karena saya selama ini gak pernah merawat kamu, gak pernah, dan itu benar-benar gak ada sama sekali. Makanya jadi mungkin mama yang merawat saya juga paham kalau saya masih kurang betah dan kurang bisa nerima dia. Tapi apakah perasaan itu ganggu ke sekolah kamu yang akhirnya bikin nilai kamu turun kah, atau malah buat kamu malah jadi blunder? Nilai saya jujur turun belakangan ini. Kan biasanya kalau misalkan ada satu pelajaran tuh yang saya aktif banget, kadang kalau misalkan kan ada guru yang nanya, "Masih ditanya nggak?" Itu kadang saya suka nanya, dan kalau belum paham saya nanya. Tapi belakangan ini tuh kayak saya lebih banyak nggak peduli gitu sama tugas, gara-gara kepikiran di rumah juga, kayak nggak betah, jadi ganggu ke pelajaran saya juga. Jadi karena kamu nggak nyaman, ada perasaan juga yang gak enak di hati, jadi kamu itu tuh berpengaruh ke nilai kamu, ke suasana di rumah, terutama di tugas-tugas juga ya. Betul. Tapi ada cara khusus kamu nggak untuk nanganin itu supaya kamu tuh tetap bisa nyaman walaupun sebenarnya kamu tuh lagi nggak nyaman? Sejauh ini belum sih, karena kan ini baru banget ya, dan saya masih di fase sangat stresnya banget. Cuma kadang saya juga nggak se-egois itu sih, kadang kalau misalkan emang lagi ada yang misalkan tugas yang lagi butuh banget untuk profesional ya saya berusaha, dan saya lebih nyuekin mama kandung saya daripada tugas-tugas saya. Kalau pertemanan, apakah kamu ada jarak juga karena masalah ini, atau kamu jadi berubah? Pertemanan pasti ada ya, pasti ada beberapa,
Cuma saya nggak terlalu merluin itu karena kan saya juga bisa lah ya istilahnya kalau sendiri tuh. Jadi kalau misalkan jadi kan saya juga punya temen dan mereka tuh tipe yang susah diajak untuk belajar bareng gitu. Saya tuh lebih suka temen yang belajar bareng biar kita tuh sama-sama sama-sama apa ya, kita sama-sama ngerti sama pelajaran tuh dan kita sama-sama ngeraih nilai yang tinggi. Dan teman saya tuh ada teman saya yang begitu apa namanya gak mau berusaha bareng, maunya terima beres. Jadi kalau misalkan nugas nunggunya dari saya, bentar mereka nyontek gitu. Dan saya lama-lama kan sumpah ya kayak kesel. Saya pernah ngajak mereka sekali untuk belajar, mereka malah nolak mentah-mentah. Dan sekarang saya udah cut off mereka sih karena saya nggak betah. Jadi kamu merasa terbebani kayak kamu hanya dimanfaatkan ya. Betul, bener banget. Tapi setelah kamu memutus atau meng-cut off mereka, apa perasaan kamu? Apakah sejauh ini jadi kamu makin giat kah atau apa? Jadi makin giat sih karena kan ibaratnya kan saya nge-cut off mereka dan mereka tuh kan gak mau berusaha ya. Terus saya udah kayak nge-cut off mereka tuh dengan pikiran saya kan apapun bisa sendiri nih. Kan biasa juga mereka nyontek ke saya, jadi saya cut off aja mereka dan itu bener-bener lega banget. Jadi saya juga semenjak cut off mereka, saya tuh makin nunjukin gitu loh kalau saya tuh bisa banget tanpa mereka. Apa kamu ada sikap apa yang kamu ambil ketika kamu dimanfaatkan itu? Gak ada sih, seperti gak ada. Paling kan masih satu kelas juga kan ibaratnya. Oh, masih satu kelas? Iya, itu teman satu kelas. Okay. Jadi kalau kan tugas pasti bareng kan, kalau kadang tuh ada satu mata pelajaran yang presentasi pasti kan satu kelompok dan itu yang ngerjain kadang saya sendiri. Jadi kan sekarang saya udah keluar dari circle itu dan mereka tuh kadang kelimpungan sendiri karena kan biasanya handle kan saya handle saya. Dan semenjak keluar tuh saya lega banget dan kayak kadang ada pikiran jahat kayak mampus kalian tuh, mampus pasti kalian pusing tuh nggak ada aku gitu kan. Kadang pusing gitu kayak bukan puas sih karena kayak biar mereka berusaha juga gitu loh kan nggak seterusnya kita bisa bareng kan. Nanti kalau udah lulus kan bakal bisa masing-masing. Jadi kayak maksud aku tuh biar aku cut off mereka tuh biar mereka tuh berusaha gitu loh, mereka tuh berusaha sendiri. Kayak caranya gini loh, caranya gini biar mereka tuh nanti bisa. Tapi mereka nggak mau, makanya saya beneran nggak cut off. Okay. Tapi ada teman kamu yang masih menghubungin kamu nggak? Yang setelah kamu cut off ini? Yang di dalam circle itu? Iya. Ada sih, satu orang doang. Itu pun kayak respon saya tuh nggak terlalu. Misalkan dia nanya tugas nih, tugas ini gimana? Saya nggak kasih tahu tugas yang tulisannya udah selesai. Cuma saya kasih tahu beberapa dikit tipis kayak ini cara ngajarnya gini-gini, nanti biar mereka yang kerjain sendiri. Oke, baik. Setelah kamu melakukan konseling ini, apa perasaan kamu? Lega banget karena kan benar-benar ini baru pertama kali saya melakukan konseling. Saya cerita gini tuh saya tuh lebih sering mendem, nggak pernah cerita ke siapapun, dan ini baru pertama kali saya, makanya saya nyoba konseling kali ya, mungkin kayak saya pengen berbagi cerita gitu, siapa tahu setelah cerita lega dan saya lega. Mungkin kalau untuk kamu mungkin bisa ada yang namanya lebih dekat, tapi kamu kan setelah kamu melakukan cerita, kamu mengungkapkan cerita kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya?
untuk di keluarga ya, Iya. mungkin ini kan tadi saya cerita tentang anak saya. Mungkin kalau sekarang kan namanya masih awal-awal ya, mungkin masih belum bisa nerima kayak, tapi mungkin kedepannya selang 3 atau 4 bulan atau sekitar segitu, mungkin saya akan berusaha mencoba untuk mencoba berinteraksi dengan mama kandung saya. Dan untuk di pertemanan mungkin saya akan lebih milih-milih lagi dalam berteman ya, karena kan saya tipe orang yang suka berkembang bersama gitu loh, nggak nge-stuck di situ aja, dan nggak suka jadi yang saya tuh jadi yang nonton mereka tuh. Mungkin saya akan lebih pilih-pilih lagi dalam pertemanan. Mungkin lebih kayak kamunya memberikan warning gitu ya ke diri kamu ya, dan mungkin saya untuk kedepannya kamu juga bisa lebih pelan-pelan buat deket sama mama kamu, supaya kamu juga ada rasa benci kamu tuh rasanya tuh berkurang gitu. Baik, setelah konseling ini kan pulang dari sini pasti kamu ketemu mama kamu ya. Kira-kira apakah kamu akan mencoba atau? Untuk saat ini mungkin enggak ya, karena kan masih rasa benci saya tuh masih berisi banget. Tapi mungkin nanti setelah saya coba sebulan kemudian, atau sekiranya gak lama dari sini saya sudah merasa lebih dekat sama mama saya bakal balik ke sini lagi. Mungkin berarti kita bakal ada konseling kedua ya, untuk mengetahui apakah ada perkembangan kah atau tidak ada, atau justru malah lebih menjauh. Mungkin kita sudahi konseling pada hari ini. Saya harap kamu bisa untuk membuka hati agar kamu bisa memaafkan, tapi tidak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Apa kamu cukup lega